Ya, makanya di situ ada tulisan slide nomor berapa, slide nomor berapa. Jadi suatu aldehid bisa teroksidasi menjadi suatu asam karboksilat. Nah, proses oksidasi aldehid menjadi asam karboksilat itu diaplikasikan pada reaksi suatu reaksi yang disebut dengan reaksi Tolen. Ya, reaksi Tolen. Jadi reaksi Tolen ini kalian sudah pernah di praktikum ya semester lalu. Jadi reaksi Tolen ini adalah reaksi ketika apa? Jadi ketika kita mau mengecek ini senyawa kita ini mengandung aldehid atau keton ya. Ya, karena si Tolen ini hanya bereaksi dengan aldehid. Jadi misalnya dia nih suatu aldehid bereaksi dengan suatu Ag+. Ya. Nah, ketika mengalami redoks Ag-nya ini yang awalnya plus, dia mengalami reduksi menjadi Ag, maka endapan perak yang akan menjadi produk. Sehingga kalau nanti warnanya terbentuk endapan perak, dia cirinya mengandung gugus aldehid gitu. Ya, karena berarti di situ terjadi reaksi oksidasi. Karena keton tidak bisa teroksidasi menjadi apapun. Nih, keton teroksidasi no reaction. Ya, ketika kita mau membedakan apakah senyawa kita mengandung alkohol atau aldehid, kita tinggal reaksikan dengan suatu senyawa perak, ya, Ag+, ya, dimana si perak ini ketika bereaksi dengan aldehid, peraknya akan tereduksi menjadi Ag. Nah, kalau udah jadi Ag, bukan Ag+, kan dia terionisasi, dia larut. Ketika menjadi Ag saja, dia mengendap menjadi perak. Seperti itu. Ya, sehingga ciri ketika peraknya itu terbentuk ketika kalian mereaksikan itu adalah ciri bahwa suatu sampel tersebut mengandung gugus aldehid gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme dari reaksi Tolen tadi. Jadi misalnya aldehid direaksikan dulu dengan Ag ya. Jadi Ag-nya double bondnya, si double bondnya ini nih yang awalnya double bond O, itu dia elektronnya diberikan ke Ag karena si Ag-nya kekurangan elektron, jadi Ag-nya netral. Kemudian si C-nya yang ini justru kekurangan elektron. Kemudian nanti yang masuk adalah OH ya, karena reagennya adalah Ag dan juga OH ya, kandungan H2. Gitu ya, sehingga nanti OH akan masuk. Gitu ya, OH akan masuk di sini. Oke, ketika OH masuk, nanti si justru elektronnya akan berlebih ya di sini, sehingga dia memberikan lagi ke Ag, ada endapan perak terus-terusan ya. Endapan perak terbentuk lagi di sini ya. Kemudian nanti akan ada penarikan hidrogen di sini menjadi H2O, jadilah dia suatu asam karboksilat ya. Seperti itu. Mekanismenya tidak perlu terlalu dihafal, tidak jadi masalah ya. Yang penting kalian tahu bahwa pada reaksi Tolen itu yang terjadi adalah identifikasi suatu sampel. Ketika sampel itu mengandung aldehid, maka akan terbentuk endapan perak gitu ya. Nah, next adalah asam karboksilat ya. Satu, sintesis asam karboksilat. Bagaimana asam karboksilat itu bisa terbentuk? Ya, dari oksidasi alkohol atau aldehid menjadi asam karboksilat. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Jadi kalau mau bikin asam karboksilat berarti starting materialnya alkohol atau aldehid yang dioksidasi. Seperti itu. Nah, yang akan menjadi menarik dan banyak itu adalah justru reaksi pada asam karboksilat. Jadi kalau ini kan pembentukannya, kalau ini kan sintesis, ini bagaimana asam karboksilat terbentuk. Kalau misalnya yang sampingnya, ketika ada asam karboksilat, reaksi apa saja yang bisa terjadi? Kan seperti itu. Oke, nah yang pertama adalah pembentukan anhidrida. Kalian pernah pakai reagen yang namanya anhidrida asetat di lab. Ya, ketika kalian mereaksikan aspirin, ketika kalian mereaksikan paracetamol, waktu kalian sintesis paracetamol dan aspirin, itu kan reagennya anhidrida asetat.
adalah si asam asetat itu sendiri. Ya, ketika dia direaksikan dengan asid klorida. Ya, seperti ini nih. Ya. Jadi, asid klorida akan bisa direaksikan dengan asam karboksilat membentuk asam anhidrida. Misalnya ini asid kloridanya adalah ya C double bond O-nya 1 seperti ini ya, maka dia akan menjadi anhidrida asetat ini seperti ini. Ditambah HCl nanti. Nah, bagaimana ini bisa terbentuk? Ini adalah mekanismenya ya. Jadi si asam karboksilat ini yang di bawah C double bond O OH itu dia pertama mengalami ionisasi dulu. Jadi hidrogennya lepas ya, jadi dia jadi ion. Karboksilat ion. Muatannya negatif. Jadi C double bond O minus nih nomor 1. Kan kalau hidrogennya lepas dia muatannya jadi negatif ya. Kan H plus yang lepas, berarti dia muatannya jadi negatif. Nah, ketika dia muatannya jadi negatif, maka si asil klorida itu bisa menyerang masuk ke sini. Oke, menyerang masuk ke sini, double bondnya lepas sehingga satunya di sini ya, yang nomor 2 di produknya ya. Produk nomor 2 itu terbentuk. Oke, produk nomor 2 terbentuk, si C-nya nempel dengan O yang di sini nih. Lihat nih, O, C ya, O, C. Ya. Jadi ini menyerang ya. Jadi yang bagian negatif ini dia menyerang suatu. Ini sebetulnya penyerangan nukleofilik ya, karena senyawa yang negatif itu kan dia sifatnya nukleofil. Jadi dia menyerang spesies elektrofil. Gitu ya. Jadi si ini menyerang bagian C yang ini O minus ini menyerang C di sini, berikatanlah dia. Nah, biar oktet ikatan C-nya tetap 4, double bond-nya hilang. Jadi sisa 1 double bond. Gini ya. Nah, setelah ini karena Cl itu adalah living group yang baik, kalian tahu Cl itu adalah living group yang baik ketika belajar suatu ketika belajar suatu reaksi substitusi nukleofilik ya. Cl itu adalah good living group. Cl-nya lepas, kemudian dia kembali lagi menjadi double bond. Ya, atau mengalami proses eliminasi, menjadilah dia produknya adalah anhidrida. Asam anhidrida di mana ciri dari struktur anhidrida itu adalah yang ini. Ya, cirinya adalah ini. Ini adalah ciri dari suatu struktur anhidrida. Ya, nah sehingga produk-produk anhidrida asetat atau anhidrida apapun yang kalian temukan di lab digunakan sebagai pelarut, reagen apapun, cara membuatnya pasti dia sumbernya adalah dari asam karboksilat dengan asid klorida. Gitu ya. Jadi dia disintesis dulu. Anhidrida asetat itu tidak ada di alam secara bebas. Dia disintesis dari asam klorida dan juga asid klorida, asam karboksilat dan asid klorida gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung raise hand aja ya. Kalau enggak saya nanti lurus terus nih kayak jalan tol. Oke, bisa dipahami ya. Tidak begitu sulit karena penyerangan nukleofilik, elektrofilik, living group istilahnya kalian sudah kenali semua. Termasuk asid klorida itu strukturnya seperti apa, asam karboksilat strukturnya seperti apa, anhidrida strukturnya seperti apa juga sudah kalian pelajari. Oke, kemudian selain membentuk anhidrida asam, suatu asam klorida juga bisa membentuk asil klorida. Jadi yang ininya tadi nih si asid klorida ini nih, bagaimana dia pembentukannya? Ternyata dia dibentuk dari si asam karboksilat juga. Ya, kalian perhatikan ini adalah asid klorida ya. Oh, ini asil sih. Oh iya betul ya asil, karena ini C double bond. Oke, jadi ini adalah asid klorida atau asil klorida sama aja. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana sih spesies ini terbentuk? Ternyata starting materialnya dari carboxylic acid juga.
dia direaksikan dengan SOCl2 membentuk suatu asid klorida plus HCl dan SO2, di mana HCl dan SO2 ini adalah gas ya. Jadi dia adalah gas dan dia menguap ya, sehingga nanti produknya hanya si asil kloridanya saja. Gitu. Ya, bagaimana ini bisa terbentuk? Yang terbentuk adalah penyerangan nukleofilik dulu, sama seperti tadi. Ya, akan ada penyerangan nukleofilik. Jadi ini akan masuk ya ke sini nih, ada panahnya ini. Sebentar saya pakai laser. Lihat ini ada panahnya ya. Jadi dia ada serangan nukleofilik, ini double bondnya lepas ya. Ini juga double bondnya lepas sehingga dia bisa berikatan O dengan S di sini. Jadilah dia suatu sulfit seperti ini ya. Sudah berikatan. Ya, sudah berikatan. Oh enggak, sebelum jadi